Jadi seperti itu. Jadi di sini maula hukumnya majrur dan tanda i'rabnya adalah kasroh Kasroh. karena dia adalah isim mufrad. Kasroh dia menjadi eh, alamat i'rab jar di antaranya adalah di dalam isim mufrad. Loh, di mana di sini bacanya ini maula. Tidak ada kasroh di sini. Iya, tanda i'rabnya itu muqaddar, muqaddar atau dikira-kirakan. Tanda i'rabnya Kira-kira. itu muqaddar atau dikira-kirakan. Jadi maula dia adalah majrur. Kemudian ini ada domir ini. Nah, kira-kira jadi apa Bapak Khairul Arif? Jadi Maulana. Masih maf'ul ya. Maulana. Jadi maula dia kalau berdiri sendiri dia adalah isim nakiroh. Kemudian itu adalah isim domir. Yang mana isim domir itu adalah salah satu dari isim ma'rifat. Pertemuan kemarin, Jumat, malam Sabtu kemarin, saya sudah memberikan satu clue atau satu Ya. kaedah bahwasannya kalau ada nakiroh Ma'rifat. bertemu dengan ma'rifat biasanya jadi apa? Jadi makrifat ya. Eh, nah iya, Jadi jadi ma'rifat. Kemudian isim ma'rifatnya itu hukumnya apa? hukum mudhofilai. Ya, betul. Ya. Jadi nun nun domir ini dia menjadi mudhof ilaih. Ya, Masya Allah. Kemudian setelah itu Muhammadin. Ya, ini bacanya Muhammadin. Dia juga majrur. Kira-kira ini jadi apa Muhammadin? Jadi maf'ul Ustaz. Mu- Wa Maf'ul, mau kalau maf'ul bih itu berarti seharusnya hukumnya adalah mansub. Lah ini hukumnya majrur karena diharokati dengan eh, kasroh Muhammadin. mudhof juga Ustaz. Mudhof juga. Mudhofilai juga Ustaz. Nah, Muhammadin di sini dia menjadi badal, ya, menjadi badal dari L-O. Sayyidina atau dari Maulana bisa, Oh. ya badal. Hmm. Kemudian Sayyidi Al-Mursalina. Nah, Sayyidinya ini dia juga menjadi badal dari Muhammad. Sayyidi Hmm. jadi badal dari Muhammad. Kemudian Al-Mursalina ini adalah jamak mudzakkar salim. Ya, bentuknya ini isim jamak mudzakkar salim. Kira-kira ini hukumnya apa? Pak Khairul Arif, Hukumnya. jamak mudzakkar Hukumnya apa? salim pakai ya. Ya. Ini kira-kira hukumnya apa? Jamak mudzakkar salim pakai ya. Iya, jamak mudzakkar salim kan ada dua bentuk ya, ada dua bentuk. Bisa Hmm. di dalam kata ini Wa misalnya mursaluna dan mursaluna. mursalina. Nah, itu ada dua bentuk. Ini yang mursalina. Kira-kira ini hukum i'rabnya apa? Hukum i'rabnya. Belum tahu Ustaz. Bapak-bapak, ibu-ibu yang lain bisa membantu. Mursalina ini kira-kira hukum i'rabnya apa? Mudhafun ilaih bukan Ustaz? Dari Sayyidil. Hukum hukum i'rab masih belum ke kedudukannya, masih hukum i'rabnya dulu. Mursalina, kira-kira dia hukum i'rabnya apa? Hukum i'rab itu antara empat. Ya, kalau nggak rofa, ya nasab, ya khofat, atau jazm. Ya, kira-kira mursalina ini dia hukum i'rabnya apa? Itu dulu. Khofat lagi. Khofat. Majrur Ustaz. Eh, Siapa Cer. yang jawab? Eh, Bapak Hidayat. Khofat Ustaz. Majrur ya. Ya, ini majrur. Ya, khofat atau dia makhfud atau majrur. Ya. Jadi apa? Kedudukannya apa sekarang? Kalau mursalina berarti Mudhafun ilaih. ya mudhaf ilaih betul. Sayyidi itu adalah isim nakiro, kemudian al mursalina ma'rifat ini ada alif lamnya. Nah, dia menjadi mudhaf ilaih. Eh, Lalu selanjutnya ada waw atof lagi. Nah, kalau ada waw atof kemudian berarti kata setelahnya ini ada hubungannya dengan kata sebelumnya. Nah, ma'tufnya ini kemana? Ya, khotam bisa dibaca khotam, bisa dibaca khotim. Ya, bisa dibaca khotam, bisa dibaca khotim. Kalau khotam artinya adalah
penghias. Kalau khotim artinya adalah akhir atau pungkasan, ya. Akhir atau pungkasan. Bisa dibaca khotam, bisa dibaca khotim. Kalau khotim, ya, dibaca khotim, kemudian kira-kira ini maktufnya kemana? Ke Muhammad, Ustaz. Iya, terlalu jauh. Ada di depannya ini, Sayyidi. Ya, Sayyid. ya, Sayyidi. Jadi kalau Sayyidi ini dia hukumnya majrur, berarti khotim dia juga majrur. Ya, majrur. Kemudian di sini ada an-nabiyyin. Nah, di sini kan ma'tuf ke Sayyidi. Tadi di depannya Sayyidi jadi mudhof ilaih. Di sini juga khotim itu ikut Sayyidi, kemudian di depannya khotim ini dia juga menjadi mudhof ilaih an-nabiyyina. An-nabiyina dia isim jamak muzakkar salim. Ya, isim jamak muzakkar salim. Eh, Tandanya di sini pakai ya. Ya itu antara dua pilihan. Antara dia berhukum nasab atau berhukum khofat. Nah, di sini dia berhukum khofat karena apa? Kedudukannya menjadi mudhof ilaih. Karena kedudukannya menjadi mudhof ilaih. Kemudian Alladzi. Nah, ini kemarin sudah pertemuan yang kemarin sudah pernah saya kasih clue. Ini alladzi ini kira-kira jadi apa ya? Alladzi. Alladzi. Saya kira menjadi badal. Ya, Ustaz. Alladzi. Jadi di sini kalau saya kembali ke atas, ya, saya kembali ke atas. Nah, di sini ketika membaca ini saya kasih clue. Kemudian di bawahnya lagi alladzi juga ada. Saya memberikan clue di sini. Alladzina ini juga saya memberikan clue di sini. Nah, kira-kira ada yang masih ingat dari pertemuannya sebelumnya? Alladzi ini kira-kira jadi apa? Bapak-bapak, ibu-ibu yang lain selain Bapak Khairul Arif, silahkan kalau bisa menjawab. Mubtada. Mubtada. Alladzi dia menjadi atau dia berkedudukan sebagai sifat, ya, sebagai sifat. Sifat dari apa? Sifat dari Muhammadin ini. Sifat dari Muhammadin. Alladzi arsalahu. Arsala dia adalah fi'il madi, ya, fi'il madi. Bapak Khairul Arif tahu apa arti arsala? Ars, anu, apa namanya itu? Utusan. Ya, Rasul itu adalah utusan. Ya, ketika dia eh, bentuknya Rasul, artinya adalah utusan. Kalau di sini bentuknya adalah fiil. Jadi seharusnya diartikan dengan artian fiil. Jadi arsala di sini artinya adalah mengutus, mengutus. Memutus. Kemudian ada domir hak di sini. Ada domir hak. Kira-kira domir hak ini dia kedudukannya menjadi apa? Allah mengutusnya, mengutus. Domir, nah, bisa, ya betul. Domir menjadi apa? Berkedudukan apa? Ilah. Mengutusnya, ya mengutusnya, mengutus itu sudah merupakan fiil, kemudian nya ini kira-kira dia menjadi subjek atau objek, Fa'il. Iya, objek kan. ya menjadi objek berarti jadi objek dia menjadi maf'ul bih, dia menjadi maf'ul bih. Arsalahu rahmatan lil alamina. Rahmatan ini dia kedudukannya rahmatan ini adalah maf'ul min Sifat. ajli, ya maf'ul min ajli. Jadi nanti ketika diartikan bisa diberikan sisipan kata karena. Karena rahmatan lil alamina ini lam huruf jar al alamina majrur. Tandanya adalah dengan ya. Kemudian setelah itu wa ala alihi wa ashabihi ini jelas sudah wa ala waw huruf ataf ala ini adalah huruf jar ali ini majrur dengan ala sehingga dia dikasroh. Kemudian domir hak menjadi apa? Atau kedudukannya apa, Bapak Khairul Arif? Kedudukannya tadi apa? Mah Jadi apa? boleh Ustaz.
Eh, sama seperti yang di Maulana ini. Sama seperti Sayyidina, sama seperti Maulana ini. Tadi ini nun ini kedudukannya apa? Nya. Mudhof. Mudhof ilaih, mudhof Ya, ilaih. mudhof ilaih. Jadi haknya ini adalah mudhof ilaih. Wa ashabihi, ashabi dia ma'tuf kepada Ali. Jadi wawu ini huruf atof, ashabi ma'tuf kepada Ali. Kemudian domir hak ini menjadi mudhof ilaih juga. Mudhof ilaih. Watabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Watabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Firdaus bisa untuk menerjemahkannya? Dan semoga Allah memberikan keselamatan kepada junjungan kami. Ya. Wasallallahu di sini wasallallahu sallallahu itu termasuk namanya kita sebut dengan jumlah du'aiyah ya. Jumlah du'aiyah. Jumlah artinya kalimat du'aiyah doa. Jadi kalimat doa. Jadi meskipun di sini diartikan wasollah dan bersolawat Allahu Allah ya. Tetapi di sini kita tambahkan sisipan semoga karena jumlahnya itu adalah jumlah du'aiyah. Wa sallallahu dan semoga Allah bersolawat ala sayyidina wa maulana. Silakan Bapak Syahrul Arif. Ya betul. Maulana Muhammad, Nabi Muhammad, Sayyidul Mursalin. Sayyidi. Tadi kita baca Sayyidi karena dia menjadi badalnya Muhammadin. Nah, tuanku utusan seluruh utusan. Ya, di sini artinya adalah ala sayyidina atas junjungan kami wa maulana dan tuan kami ya, Tuan kami. Muhammadin Muhammad Sayyidil Mursalina. Sayyidi ini artinya adalah pemimpin ya. Sayyidi artinya pemimpin al-mursalina para utusan. Karena dia di sini jamak mudzakkar salim artikan ketika mengartikan itu kita kasih para ya, para utusan, para utusan ya. Wa khatimin nabiyina dan khotim akhir atau pungkasan Nabi. an-nabiyina Nabi. para nabi ya, Masya Allah ya. Silahkan Bapak Fadl Arif bisa dilanjutkan. Alladzi arsalahu Salah mengutusnya rahmatan sebagai kasih sayang lil alamina untuk seluruh alam. Ya, alladzi yang arsalahu mengutusnya. Siapa yang mengutusnya? Allah. Allah mengutusnya rahmatan lil alamina karena rahmat atau karena kasih sayang Allah lil alamina bagi seluruh alam. Alam Jadi, semesta. biasanya dibahas oleh para ulama bahwasanya arti dari al-alamuna ketika kata alam, alam, ain, alif, lam, dan mim, alam. Alam itu artinya adalah ma siwallah, sesuatu selain Allah. Jadi alam itu artinya adalah sesuatu selain Allah. Tetapi di sini ketika alam tersebut dijamakkan menjadi jamak mudzakkar salim, maka terkhususkan kata alam bagi yang berakal saja, ya, bagi makhluk-makhluk yang berakal saja. Ketika dia tidak dijamakkan mudzakkar salim, alam ya, alam, maka bisa masuk di situ yang berakal maupun yang tidak berakal. Jadi alam itu bisa berbentuk manusia atau jin atau pohon atau batu atau gunung atau apa saja itu bisa masuk ke dalam kategori alam ketika dia tidak dijamakkan mudzakkar salim. Ketika dia dijamakkan mudzakkar salim maka artinya adalah terbatas kepada makhluk yang berakal saja. Siapa itu? Jin dan manusia. Jadi rahmatan lil alamin sebagai rahmat atau karena rahmat karena kasih sayang bagi jin dan manusia. Jadi seperti itu ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu ya. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim. Silakan Bapak Khairul Arif melanjutkannya.
Ya wa'ala dan atas alihi keluarganya Nabi Muhammad wa ashabi dan sahabatnya Nabi Muhammad wa tabi'ihim dan pengikut mereka, pengikut bi ihsanin dengan ihsan, dengan apa ya? Dengan Ila kebaikan, apa Ustaz? dengan kebaikan. Dan kebaikan ila yaumidin sampai hari kemudian, sampai hari akhirat. Ya, ad-din. Ad-din di sini menurut para ahli bahasa Arab, ad-din itu memiliki beberapa arti. Ya, memiliki beberapa arti. Ad-din bisa diartikan agama. Ad-din, dinul Islam misalnya. Dinul Islam artinya agama Islam. Jadi din itu bisa diartikan agama. Bisa din itu diartikan sebagai ketaatan. Ya, diartikan sebagai ketaatan. Bisa din itu diartikan sebagai balasan. Nah, ini arti balasan ini yang cocok untuk kalimat ini. Ila yaumiddin sampai hari pembalasan. Seperti itu. Ya, sampai hari pembalasan. Ya, eh, terima kasih Bapak Khairul Arif atas Sama-sama. eh, Ustaz, bisa direkam, Ustaz? iya, Nah, sudah sudah direkam. sudah direkam. Sudah ya. Sudah direkam. Bapak Syamsuar mungkin mau untuk mencoba atau Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin mencoba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Ya, Bapak ini dengan baru Bapak siapa ini? ya Bapak Rohman Handini, Oh ya, Ustaz. Bapak Rahman Handini, silahkan. Ya, baru gabung nih, maaf, Ustaz. Ya, tidak apa-apa. Silahkan Bapak Rahman Handini. Ya, Handini. tadi sampai Sampai ini. Sekarang amma ba'du. amma Langsung, ba'du. langsung ini fa'inna. Fa inna jima'in Inna itu fungsinya apa Bapak? fa inna jima'al khairi, Ustaz. Ya, Masya Allah. Lanjut. Ya. Fa innal jima'al khairi wa malaka wa malakahu Ya, taqwallahi fisarri wal alaniyati ya, wal ghaibi wasyahadati. Wat taqwa hiyal khoslatil lati tajma'u li sahibiha khairit akhirati. ya. Saya izin untuk mengomentari dulu Bapak ya. Iya, Ustaz. Jadi Masya Allah sudah bagus di sini. Fa'inna jima'al khairi ini betul. Kemudian wa di sini huruf atof malak sehingga dia ma'tuf. Ma'tufnya kemana? Ma'tufnya ke jima'. Jima. Jima' ini dia berhukum mansub karena bertemu dengan inna. Ya, inna ini adalah termasuk huruf yang apa hukumnya Bapak? Mansubul khobar wa tarfaul uh, apa tansubul Tansibul isma. tansibul isma wa tarfaul khobar, Ustaz. Ya, betul. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Ini jima ini adalah menjadi isim inna. Ya, jima dia menjadi isim inna sehingga dia di i'rab dengan i'rab mansub Mansub. memakai fathah. Ya, memakai fathah. Kemudian al khair Bapak Rahman dia berkedudukan apa? Ustaz. Ya, apa? Apa? Khobar. Al Khobarnya khair inna. belum belum sampai di khabarnya. Al khair dia Jima di al sini khairi jar majrur ya, Ustaz. jadi mudhof ilaih. Oh, mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih. Jima dia mudhof, al khairi mudhof ilaih. Kemudian wau atof malak, malak ini kembali kepada jima sehingga kalau jima'nya ini di nasab maka malaknya juga dinasab wa malakahu. Ya, Wa malakahu. malakahu. Nah, di sini
masih belum ketemu di mana khobar innanya, ya. Masih belum ketemu di mana khobar innanya. Khobar innanya itu adalah takwa ini. Jadi kalau Takwa. untuk menemukan khobar itu biasanya butuh pemahaman maknanya. Di sini coba saya artikan terlebih dahulu. Amma ba'du, adapun selanjutnya, fa inna jima'al khairi, maka sesungguhnya, ya, maka sesungguhnya jima'al khairi, kumpulan kebaikan, ya, Kumpulan. kumpulan kebaikan, wa malakahu, dan penguat kebaikan, karena hu ini dia kembali ke al-khair. Jadi hu ini maknanya adalah kembali ke al-khair. Dan penguat kebaikan adalah takwallah. Jadi di sini adalah takwallah. Biasanya khobar itu ditandai dengan apabila cocok, ya, cocok di situ disisipi dengan kata itu atau adalah. Di sini kalau misalnya kita katakan sesungguhnya kumpulan kebaikan itu ketakwaan, atau sesungguhnya kumpulan kebaikan adalah ketakwaan. Nah, di sini kan cocok diberi sisipan adalah. Jadi takwa ini dia menjadi khobar inna, menjadi khobar inna. Khobar inna hukumnya apa, Bapak? Bapak Rahman? Khobar inna hukumnya rofa. Ya, hukumnya rofa. Ya, Apa rofa. tanda rofa di sini, di dalam takwa ini? Tanda rofanya di situ sukun ya. Tanda Ah, rofanya rofa. adalah di dalam pembahasan rofa, ya, Ya. tanda-tanda rofa itu tidak ada sukun, Bapak. Adanya Tidak ada adalah sukun ya. domah, ya, adanya domah, wau, alif, dan nun. Tanda rofa itu adanya domah, wau, Oh, alif, ini dan alif, nun. Nah, Ustaz. kira-kira Alif, Ustaz. apa di sini? Takwa ini apa tandanya? Muqaddaroh. Alif, Ustaz. Kenapa? Muqaddaroh tuh. Ya, betul. Siapa ini? Bapak Syamsuar, ya? Ya. I'rabnya i'rab muqaddar atau i'rab yang dikira-kirakan. Oh, Apa ikut huruf muqaddar. apa atau harokat apa yang dikira-kirakan, Bapak? Fathah. Huruf Ih, waw. Karena Oh, takwa huruf. ini adalah isim mufrad, ya. Takwa ini isim mufrad. Tanda rofaknya isim mufrad itu pakai dhammah. Pakai doma. Ya, tanda rofaknya isim mufrad itu pakai dhammah. Takwa, takwallah. Lafzul jalalah ini dia kedudukannya apa, Bapak? Bapak Rahman? Eh, Mudofilai. mudafil. Ya, betul. Mudhaf ilaih. Fisirri, ya, fisirri wal alaniyati. Fisirri wal alaniyati. Di sini ada waw atof, kemudian al alaniyah, ya, al alaniyah ini kembali kepada asirri. Asir. Artinya di sini adalah fisirri di dalam rahasia, wal alaniyah, ya, di dalam rahasia, wal alaniyah, dan yang nampak. Apa di sini maksudnya? Taqwallahi, bertakwa kepada Allah, baik di dalam kesendirian maupun di hadapan banyak orang. Seperti itu. Di sini beliau menjelaskan bahwasanya fa inna jima'al khairi, kumpulan kebaikan dan penguat dari kebaikan itu adalah takwa kepada Allah, baik dalam keadaan sendiri atau rahasia maupun di hadapan orang atau terang-terangan. Wal ghaibi wasyahadati. Al-ghaibi. Al-ghaibi ini dia ma'tuf juga. Kira-kira ma'tufnya kemana ya? Al-ghaibi ini ya. Fisirli. Nah, betul. Ya. Ma'tufnya ke asirri. Asir. Wasyahadati itu juga ma'tufnya ke asirri. Wal ghaibi wasyahadati, silahkan diartikan Bapak Rahman Handini. Dari fa'inna, Ustaz. Boleh, silahkan. Maka sesungguhnya kumpulan kebaikan dan kekuatan kebaikan itu adalah takwa kepada Allah di saat fisir itu tadi tuh Rahasia atau sendiri.
dalam keadaan rahasia atau sendiri dan dalam keadaan terang-terangan, Ya, betul. wal ghaibi dan dalam keadaan goib itu Ustaz, apa? Tidak nampak. Ya, tidak Tidak nampak. nampak. Dalam keadaan tidak nampak. Wasyahadat juga nampak kan? Ya, nampak. Lalu selanjutnya, nah, wattaqwa, wattaqwa. Di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu ada wawu. Tetapi wawunya ini bukan wawu atof. Ya, wawunya ini bukan wawu atof. Namanya adalah wawu istiqnaf. Ya, wawu istiqnaf. Jadi tulisannya itu alif, sin, tak, hamzah, alif, sin, tak, hamzah, istiq, kemudian nun panjang, ya nun ada alifnya di situ panjang. Nah, kemudian fa istiqnaf. Nah, namanya waw istiqnaf. Apa waw istiqnaf itu? Arti dari waw istiqnaf itu adalah waw yang menandakan kalimat baru, ya, atau mengulang dari awal kalimat. Mengulang dari awal kalimat. Jadi kalau misalnya di sini wawunya adalah waw istiqnaf, maka di depannya ini pasti menjadi mubtada. Di depannya ini pasti menjadi mubtada karena wawunya ini kan menandakan awal kalimat. Kalimat. Nah, isim di awal kalimat itu apa? Isim di awal kalimat itu Mubtada. adalah Ya. Mubtada. mubtada. Ya, mubtada. Mubtada Mubtada. hukumnya Rofa. ya rofa. Tanda rofanya Doma. Boma. doma muqaddaroh, ya, doma yang dikira-kirakan. Boma. Kira-kira. Baik, bagus sekali. Kemudian ada hiyal khoslatu. Nah, kira-kira ini hiya. Jadi apa ya? Atau kedudukannya apa ya? Iya adalah. Iya. Iya. Menjelaskan takwa, Ustaz. Dia secara kedudukan adalah mubtada Domir. yang kedua. Coba diingat-ingat Mubtada. lagi di dalam bab khobar. Di dalam bab khobar. Khobar itu ada yang khobar mufrad, ada yang khobar ghairu mufrad. Ya kan? Khobar ada yang khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad itu ada yang bentuknya adalah jumlah. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu seperti ini. Hiyal khoslatu. Jadi hiya ini adalah mubtada yang kedua. At-taqwa mubtada yang pertama. Hiya adalah mubtada yang kedua. Kemudian al-khoslatu adalah khobar dari mubtada yang kedua. Al-khoslatu dia menjadi khobar dari mubtada yang kedua. Kemudian jumlah atau kalimat kumpulan dari mubtada yang kedua dan khobarnya adalah khobar bagi mubtada yang pertama. Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Jadi Ya, hiyal bisa dipahami ya. khoslatu itu Jadi, khobar yang kedua, Ustaz. kenapa? Hiyal khoslatu khobar yang kedua gitu. Khobar dari Khobar yang mubtada pertama. yang kedua, bukan khobar kedua, tapi khobar dari mubtada kedua. Khobar dari mubtada kedua. Ya, jadi ini hiya ini kan mubtada yang kedua. Al-khosla adalah khobarnya hiya. Iya, betul. Al-khosla ini adalah khobarnya hiya. Kemudian Iya, kumpulan dan dari hiya khobarnya al-khosla, ya mubtada kedua dan khobarnya ini adalah khobar bagi mubtada yang pertama. Jadi kedua-duanya ini mubtada dan khobarnya ini dia menjadi khobar bagi mubtada yang pertama. Bisa dipahami? Ya, Ustaz. Bisa, Ustaz. Ya. Wattaqwa hiyal khoslatu. Ya. Bisa diartikan Bapak Rahman? Dan takwa adalah khoslatu. Khoslah. Perangai. Ya, bisa diartikan perangai. Perangai. Ya. Dan takwa juga ada perangai. Ya. Perangai atau kalau lebih simpel lagi diartikan sifat lah. Diartikan sifat. Takwa itu adalah sifat. Ya. Takwa itu adalah sifat allati. Nah, kita ketemu lagi dengan isim mausul. Ya.
ketemu lagi sama isim mausul. Tadi sudah ada di atas tadi isim mausul, nah, alladzi ini. Kemudian kita ketemu lagi dengan isim mausul allati. Kedudukannya apa ya ini ya? Allati, kedudukannya apa ya? Tadi alladzi tadi kedudukannya apa? Ustaz. Alladzi bisa dibantu oleh teman-teman yang lain? Kata sambung kan? Iya, jenis jenis isimnya adalah isim mausul. Tapi secara kedudukannya apa? Kedudukan. Sifat, Ustaz. Ya, betul. Naat atau sifat. Ya, naat atau sifat. Ya. Allati yang di sini diartikan dengan yang. Kemudian tajma'u, ya, tajma'u dia di sini adalah fiil mudhari'. Ya, tajma'u adalah fiil mudhari' yang mana fiil mudhari' ini tidak didahului dengan amil-amil nawasib maupun amil-amil jawazim. Ya, jadi fiil mudhari' di sini murni, kosong, tidak ada amil nawasib dan tidak ada amil jawazim. Hukum asli fiil mudhari' itu apa? Fiil mudhari' itu hukum aslinya apa? Murad. Marfu. Ya, marfu, betul. Marfu. Ya, marfu. Jadi di sini pakai domah ya, karena dia marfu. Tajma'u dia marfu pakai domah. Baik, li sahibiha. Li sahibiha. Di sini ada huruf jar, kemudian sahibi majrur dengan lam, kemudian hanya ini dia menjadi mudhof ilaih. Ya, kedudukannya adalah mudhof ilaih. Karena sahibi ini nakiro kemudian bertemu dengan domir ma'rifat di sahibiha. Kemudian khair, ya, khair. Ada yang bisa membantu saya kedudukannya apa ini kira-kira khair? Sebentar, misalnya saya ingin mengartikannya. Wattaqwa hiyal khoslatu, dan ketakwaan adalah perangai atau sifat allati tajma'u yang mengumpulkan li sahibiha bagi pemiliknya kebaikan dunia. Nah, kebaikan ini jadi apa kira-kira ya? Secara kalimat itu tadi, Maf'ul khairat dunia. ya menjadi maf'ul bih. Ya. Dan dia berkedudukan sebagai maf'ul bih. Jadi bacanya adalah khaira ad-dunya. Ad-dunya menjadi mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu hukumnya majrur, kemudian apa alamat jirnya atau tanda jirnya di sini? Tanda jirnya adalah kasroh muqaddaroh. Ya, kasroh yang dikira-kirakan. Khairat dunya wal akhirati. Ya, wal akhirati. Kenapa kok al akhirati? Karena ma'tuf kepada ad-dunya. Ad-dunya tadi kan saya ngomong bahwasanya ad-dunya itu adalah mudhof ilaih. Mudhof ilaih hukumnya majrur. Ya, majrurnya pakai kasroh. Maka al akhirati karena dia ma'tuf kepada ad-dunya, maka dia juga berhukum majrur dan majrurnya memakai kasroh seperti itu. Jadi di sini beliau menegaskan bahwasanya kumpulan kebaikan dan penguat dari kebaikan itu adalah takwa kepada Allah. Baik dilihat orang maupun tidak dilihat orang, kita tetap di dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia hanya bertakwa di hadapan manusia, jika dilihat oleh manusia, kemudian kalau dia itu tidak dilihat oleh manusia, kemudian berubah sudah sifatnya tidak bertakwa lagi, maka itu namanya muroin. Muroin itu maksudnya adalah orang yang riak, ya, orang yang suka pamer. Nah, sifat riak atau sifat pamer ini disifati oleh Rasulullah SAW sebagai asyirkul asghar, ya, asyirkul asghar. Artinya adalah kesyirikan yang kecil. Ya, kesyirikan yang kecil. Kalau kesyirikan yang besar itu adalah ketika seseorang menyembah patung atau menyembah pohon atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik yang besar. Syirik yang kecil itu adalah riya, ya, riya atau pamer. Seseorang yang pamer
seakan-akan dia menduakan Allah Subhanahu wa taala. Baik kalau dia dilihat selain Allah Subhanahu wa taala, kalau nggak ada yang melihat maka dia akan kembali ke sifat aslinya. Ini namanya orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti itu eh, dia memiliki kebaikan, ya memiliki kebaikan, tapi kebaikannya tidak sempurna. Kebaikannya tidak sempurna. Karena apa? Masih ada kurangnya. Kurang apa? Kurang ikhlas, ya, kurang murni di dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian wattaqwa hiyal khoslatul lati tajma'u li sahibiha khairad dunya wal akhirah. Dan ketakwaan adalah perangai atau sifat yang mengumpulkan bagi pemiliknya, pemilik ketakwaan itu kebaikan dunia dan akhirat. Nanti di sini di bawah sini akan disebutkan dalil-dalil bagaimana ketakwaan itu sesuai dengan statement ini mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian bacaan selanjutnya siapa yang ingin untuk mencoba? Silahkan, saya beri kesempatan. Mari Bapak Ibu, ada yang ingin untuk mencoba? Bapak Syamsuar mungkin. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wali izomi Iya Bapak. Terus? muta'iha Mauqi'iha muqi'iha minal minad dini. Ya betul. Lanjut. wa kholidan Wajalalati. Ini huruf jim Bapak. Wajalalati. wajalati Ya. qadriha Ya, qadriha. indal Ya. alimai Ulama'i. alimai Ulama Bapak. Ulama. mai Ya. ro rosina Ya. Mohon izin Bapak, saya komentari dulu. Jadi di sini ada waw lagi. Nah, ini seperti yang atas, ini adalah namanya waw isti'naf. Waw isti'naf. Kemudian li'idhomi. Ya, li'idhomi. Di sini ada lam yang merupakan huruf jar. Kemudian idhomi. Ya, idhomi dia majrur karena adanya lam. Kemudian di sini ada mauqi'i. Ya, mauqi'iha. Mengapa saya baca mauqi'iha? Karena mauqi'i ini menjadi mudhof ilaih. Ya. Mauqi'i dia menjadi mudhof ilaih. Ha dia menjadi mudhof ilaihnya mauqi'i. Jadi mauqi'i ini menjadi mudhof ilaihnya idhomi. Domir ha menjadi mudhof ilaihnya mauqi'i. Jadi seperti itu. Jadi bisa kalimat itu bentuknya runtut. Ya runtut. Mudhof, kemudian ada mudhof ilaih, kemudian dia menjadi mudhof juga. Selain dia menjadi mudhof ilaih, dia juga menjadi mudhof, kemudian di depannya mudhof ilaih lagi. Bisa runtut seperti itu. Seperti yang ada di sini. Wali'idhomi mauqi'iha minad dini. Artinya adalah dan untuk, ya, untuk atau lebih tepatnya di sini, lam di sini bukan diartikan untuk, tapi diartikan karena. Karena lam itu memiliki beberapa arti. Ya. Bisa lam itu diartikan untuk, atau lam itu bisa diartikan kepada, atau bisa diartikan bagi, bisa diartikan karena, atau sebab. Ya.
sebab. Wali idhomi, dan karena atau sebab idhom. Idhom itu seperti kata azim. Azim, apa arti azim itu? Agung. Ya, agung. Dan karena agungnya mauqi'iha, kedudukannya. Ha ini kembali kepada at-taqwa. Dan karena agungnya kedudukan takwa. Minad dini, dari agama. Jadi tadi saya sudah mengatakan bahwasanya ad-din memiliki beberapa arti, diantaranya adalah agama. Tadi yang di atas artinya yaumiddin ini adalah hari pembalasan. Di sini ad-din di sini artinya adalah agama. Ya. Wali'idhami mauqi'iha minad-din, dan sebab agungnya kedudukan takwa dari agama, wajalalati qadriha. Ya. Wajalalati, di sini ada waw atof, kemudian jalalati, ya, jalalati. Di sini majrur, ya, majrur karena dia ma'tuf. Di sini ada huruf atof, dia ma'tuf kepada idhomi. Ya, jauh ya jaraknya ya antara jalalati dan idhomi. Jadi tidak harus, atof itu tidak harus seperti ini. Mana misalnya atof itu tidak harus seperti ini. Langsung eh, huruf atof ini maktuf kepada yang ada di belakang huruf atof secara langsung, tidak harus seperti itu. Tetapi kadang-kadang huruf atof itu juga atau maktufnya kembali kepada sesuatu yang jauh. Seperti ini, wajalalati. Ini kembali kepada berapa ini? Lewat berapa kata? Satu, dua, tiga, empat ya. Lewat empat kata. Jalalati ini kembali kepada idhomi. Jalalati kembali kepada idhomi. Saya tadi menyebutkan bahwasanya huruf atof itu menyepadankan atau menyetarakan antara apa yang ada setelah huruf atof dengan apa yang ada sebelum huruf atof. Jadi di sini kalau kita katakan artinya adalah wali idhomi, dan karena agungnya, di sini juga kita katakan dan karena jalalah ini artinya adalah besar. Ya, artinya besar atau mulia. Bisa diartikan besar, bisa diartikan mulia. Wajalalati, dan karena kemuliaan kodriha, kodri ini artinya adalah bobot, ya, bobotnya ketakwaan, dan karena kemuliaan bobot dari ketakwaan itu indal ulama, ya, inda ini kira-kira dibahas di dalam bab apa ya, dalam jurumiyah? Di dalam jurumiyah ada di bab apa ini, inda ini? Ada yang bisa menjawab? Zarab. Ya, zorof. Ya, zorof. Setelah zorof itu hukumnya apa, Bapak? Mansub. Hukum isim setelah zorof apa? Mansub. Mansub. Majrur. Ya, majrur. Zorofnya itu hukumnya mansub. Tetapi isim setelah zorof seperti ini inda ini hukumnya mansub. Kemudian isim setelah zorof al-ulama, nah ini hukumnya majrur. Al-ulama'i, pakai kasroh ya, pakai kasroh. Indal ulama'i, pakai kasroh. Kemudian ar-rosikhina ini dia menjadi sifat dari al-ulama. Minggu kemarin saya katakan bahwasannya kalau ada dua kata sama-sama ma'rifat atau sama-sama nakiro seperti di sini, al-ulama ma'rifat ada alif lamnya. Ar-rosikhina ma'rifat juga karena ada alif lamnya. Nah, seperti ini maka ar-rosikhinnya ini dia menjadi sifat atau na'at, ya. Menjadi sifat atau na'at. Jadi al-ulama'i ar-rosikhina. Artinya apa? Indal ulama'i, menurut al-ulama, para cendekiawan, ya, para ahli ilmu, ar-rosikhina yang kokoh. Ar-rosikhina yang kokoh atau yang tetap tegas gitu maksudnya. Baik. Kemudian di sini soddaru biha dan seterusnya, ada yang ingin untuk membacanya? Kira-kira ada yang mau latihan untuk membacanya?
Tidak apa-apa, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tidak usah malu-malu, kita sama-sama belajar di sini. Jadi kalau misalnya ada yang ingin untuk mencobanya, silahkan. Saya Ustaz. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaru biha khatabahum wal mawa'idhu wal wasaya Ya, walikunaha jami'atu lil khairi kulluhu. jadi di Ustaz? sini saya izin untuk mengomentari. Di sini sodaru, ya. Di sini sodaru. Dia adalah fi'il madi. Jadi sodaro, kemudian di belakangnya bersambung dengan domir jamak. Ya, domir jamak. Wawu ini adalah domir jamak. Sodaru, sodaru, biha, sodaru ini artinya adalah mereka, karena di sini wawu ini adalah domir jamak, artinya mereka. Mereka mengawali. Sodaru artinya mengawali. Sodaru, mereka mengawali biha, dengannya. Nyanya ini, hanya ini, kembali kepada takwa. Ya. Mereka mengawali dengan ketakwaan khutobahum. Bacanya khutobahum. Khutob ini adalah jamak dari khutbatun. Ya, jamak dari khutbatun menjadi khutobun. Dari khutbatun menjadi khutobun. Dan dia kedudukannya adalah maf'ul bih. Khutob ini kedudukannya adalah maf'ul bih. Sodaru ini adalah isim ini adalah fi'il madi. Waw ini adalah fa'ilnya. Ini ada fi'il. Waw ini dia menjadi fa'ilnya. Kemudian khutobah menjadi maf'ul bihnya. Hum adalah mudhof ilaih dari khutobah. Seperti itu. Khutobahum. Mereka mengawali dengan ketakwaan khutobahum, khutbah mereka. Ya, khutbah mereka. Kemudian wau. Ya, wau ini adalah wau atof. Kemudian wal mawa'id ya. Ini ma'tuf. Ma'tuf kemana? Ma'tuf ke khutobah. Ma'tuf ke khutobah. Jadi di sini bacanya wal mawa'idho. Bacanya wal mawa'idho. Oh, Ini itu. khutobah mansub, mawa'idho juga mansub juga. Kemudian ada waw atof lagi al-wasoya. Al-wasoya ini dia juga mansub karena dia ma'tuf kepada khutobah. Lalu apa di sini tanda nasabnya? Tanda nasabnya adalah fathah muqaddaroh. Ya, fathah yang dikira-kirakan. Fathahnya tidak tampak di sini karena di sini diakhiri dengan alif. Yang mana alif ini adalah huruf illah. Kira-kira ini namanya jenis atau jenis apa namanya isimnya ini isim apa namanya? Yang mana, Ustaz? Al-wasoya. Al-wasoya. Jadi isim yang diakhiri dengan alif. Ya, isim yang diakhiri dengan huruf illah alif, kemudian sebelum alifnya di fathah. Al-wasoya ini. Ini apa ini? Namanya isim apa ini? Maksur. Sana. Ya, isim maksur. Ya, namanya isim maksur. Begitu ya. Wal wasoya. Jadi di sini alamat nasabnya itu muqaddaroh, fathah muqaddaroh karena dia isim maksur. Kemudian dilanjutkan walikauniha. Walikauniha. Wawu ini adalah wawu isti'naf ya. Wawunya adalah wawu isti'naf kemudian lam. Di sini huruf jer. Kemudian kauni majrur dengan lam. Ha, ya, ada ha di sini menjadi mudhof ilaih. Walikauniha jami'atan. Ya, jami'atan. Jami'atan ini dia menjadi khobar
dari kaun. Ya. Khobar dari kaun. Kaun ini apa? Kaun ini adalah masdar dari kana. Kana itu hukumnya dia menyebabkan tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Ya, tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Ini jami'atan khobarnya kaun atau khobar kana. Gampangannya itu khobar kana. Adanya makanya udah bisa bertukaran ya. Khobar kana itu hukumnya mansub. Jadi tadi dibaca jami'atan. Jami'atan lil khairi kullihi. Lil khairi. Ini lam ini adalah huruf jar. Al khairi majrur dengan lam. Kemudian kullihi. Nah, ada kata kullu di sini. Ada kata kullu di sini. Kira-kira di dalam jurumiyah kullu yang ada kullunya itu ada di bab apa ya? Di situ ada 4 lafaz. Ada apa? An-nafsu, al-ainu, kullu, ajma'u itu ada di bawah apa ya? Lupa Ustaz. Iya. Itu ada di dalam bab apa? Badab. Bab Badab. bab taukid. Iya, Bab betul, betul. taukid. Jadi situ Insyaallah. apa lafadznya di dalam jurumnya wa tauqidu tabi'un lil muakkad ya. Wa tauqidu tabi'un lil muakkad, kemudian ada lafadz-lafadznya ya, lafadz-lafadz ma'rufah itu an-nafsu, al-ainu, kullu dan ajma'u. Di sini kul dia menjadi taukid. Menjadi taukid. Hukum dari taukid adalah ikut kepada hukum isim yang ditaukiti. Ya, yang ditaukiti di sini adalah al-khairi. Al-khairi hukumnya majrur, maka kul ini juga hukumnya majrur. Ya. Jadi lil khairi kullihi, ya, kullihi seperti itu. Artinya mereka mendahulukan atau mereka membuka dengan ketakwaan khutbah-khutbah mereka. Kita tahu kan kalau khutbah Jumat misalnya itu pasti dari rukunnya khutbah itu harus ada, biasanya dibaca setelah amma ba'du usikum wa nafsi bitaqwallah, seperti itu kan. Usikum, saya mewasiatkan kepada kalian, wa nafsi, dan diriku sendiri, bitaqwallah, dengan takwa kepada Allah. Nah, kenapa kok seperti itu? Mereka memulai khutbahnya dengan wasiat takwa kepada Allah Ta'ala. Ini sebabnya. Li'idhomi mauqi'iha minad din. Karena agungnya kedudukan takwa tersebut dari agama. Ya, agungnya kedudukan takwa tersebut dari agama. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya dengan ketakwaan itu seseorang bisa menjadi hamba yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu apa sih artinya? Takwa itu adalah imtisalul awamir, patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajtinabun nawahi, dan menjauhi atau menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba dia berperangai atau bersifat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia menjadi hamba sejati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala yang dianjurkan atau segala yang diperintahkan, segala yang dilarang itu dipatuhi oleh dia, sehingga dia menjadi hamba yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud dengan agungnya kedudukan takwa ini dari agama. Sehingga karena itu adalah hal yang sangat penting, takwa itu adalah hal yang sangat penting, maka para khotib atau para kiai atau para penceramah ketika mereka ingin untuk berkhutbah, maka mereka akan memulai dengan wasiat, ya, memberikan wasiat dengan ketakwaan. Wal mawa'idho, dan nasihat-nasihat. Wal wasoya, dan wasiat-wasiat. Artinya al-wasaya itu wasiat-wasiat. Walikauniha, dan karena
Ya, jadi lam ini diartikan karena juga. Walikauniha, dan karena kaun ini karena itu artinya bermacam-macam, tetapi di sini kita artikan saja dengan keberadaan, ya. Dan karena keberadaan takwa. Ini kembali ke takwa. Dan karena keberadaan takwa tersebut jami'atan lil khairi, mengumpulkan kebaikan, ya, mengumpulkan kebaikan kullihi, seluruhnya. Jadi ketakwaan itu mengumpulkan seluruh kebaikan. Apa yang dianggap baik oleh Allah, apa yang dianggap baik oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW, itu pasti terangkum. Semuanya masuk di dalam kategori takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dilanjutkan uktufiyah. Nah, di sini uktufiyah. Uktufiyah ini adalah bentuk fiil madi mabni majhul. Ya. Bentuk fiil madi mabni majhul. Coba diingat-ingat lagi mabni majhul di bab apa? Fiil yang tidak disebutkan fa'ilnya atau di dalam bab naibul fa'il. Ya. Sebelum kita bahas naibul fa'il kan kita bahas fiil mabni majhul. Fi'il mabni majhul itu ada kaedahnya untuk merubah dari bentuk mabni ma'lum kepada mabni majhul. Kaedahnya adalah apabila fi'il tersebut fi'il madi, maka cara merubah menjadi mabni majhul itu dengan mendomah huruf awalnya. Jadi huruf awalnya alif ini didomah, kemudian dikasroh satu huruf sebelum huruf akhir. Jadi di sini bacanya uktufiyah. Uktufiyah. Yang ketika dia itu dalam keadaan mabni ma'lum dibaca iktafa sesuai dengan wazan ifta'ala, ya, sesuai dengan wazan ifta'ala, iktafa. Kemudian ketika dia dirubah menjadi mabni majhul menjadi uftu'ila, dari ifta'ala jadi uftu'ila, iktafa menjadi uktufiyah, ya, seperti itu. Uktufiyah bizikriha fil wasiyati, ya, fil wasiyati al-wajibati dia menjadi naat dari al-wasiyati. Ya, di sini sesuai dengan kaedahnya, ya. Ini isim ma'rifat. Al-wajibah juga isim ma'rifat. Ma'rifat dan ma'rifat itu biasanya menjadi naat dan man'utnya. Al-wajibah menjadi naat atau sifat. Al-wasiyah man'utnya atau mausufnya yang disifati. Ya. Fil wasiyatil wajibati fil khutbati. Artinya uktufiyah dicukupkan bizikriha dengan menyebutkannya fil wasiyatil wajibah di dalam wasiat yang wajib, ya, karena di sini tarkibnya adalah sifat dan mausuf, maka diartikan di dalam wasiat yang wajib, ada tambahan yang di situ. Fil khutbati di dalam khutbah. Wa kathiron ma yaktasiru 'alaiha al-akabiru. Wa kathiron ma yaktasiru 'alaiha al-akabiru. Al-akabiru di sini menjadi fa'il dari fi'il yaktasiru. Ya. Al-akabiru menjadi fa'il dari fi'il yaktasiru meskipun dihalangi dengan jar dan majrur tidak masalah. Biasanya pun juga misalnya di kitab-kitab yang lebih besar fi'ilnya itu di mana, ya, fi'ilnya di mana, kemudian fa'ilnya ada lewat 10 atau 15 kata setelah fi'il tersebut. Nah, seperti itu tidak masalah. Wa katsiran ma yaktasiru 'alaiha al-akabiru fi wasiyati man
Ini man, ya, isim mausul man. Istausohum. Bacanya istausohum. Ini kenapa kok saya baca sendiri? Karena di sini agak rumit. Di sini ada mabni majhul ya. Mungkin sebagian dari antum masih belum sampai murojaah ke mabni majhul. Jadi di sini saya uh, baca sendiri supaya tidak membingungkan, tidak membingungkan. Di sini juga membahas tentang fa'il yang terpisah dari fiilnya. Jadi saya baca sendiri yang di sini. Wa katsiron dan banyak mayaktasiru ya. Apa yang terbatas ya, apa yang terbatas alaiha atasnya al-akabiru para pembesar. Ya, dari kabir. Kabir itu kan artinya orang yang besar ya. Kabir artinya orang yang besar. Al-akabir itu adalah jamak dari kabir. Jadi saya artikan di sini para pembesar. Di wasiyati, di dalam wasiat manistausohum, orang yang minta wasiat kepada mereka. Jadi di sini ada alif sin. Kalau di dalam ilmu sorof, alif sin ini menandakan litolab, adanya meminta ya, atau mencari. Meminta atau mencari. Istausohum artinya adalah meminta wasiat kepada mereka. Jadi di sini beliau mengatakan bahwasanya eh, orang-orang zaman dahulu atau bahkan orang-orang zaman sekarang kalau meminta nasihat kepada seorang kiai, seorang ustadz atau seorang pemuka agama misalnya, cukup diwasiati dengan kata bertakwalah kamu kepada Allah. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi eh, ungkapannya itu tidak dipanjang-panjangkan. Nasihatnya itu tidak panjang. Cukup dengan nasihat kamu menetapilah kamu takwa kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Sudah masuk semuanya. Semua kebaikan itu sudah masuk kepada kategori takwa ini. Di dalam takwa ini semua kebaikan sudah masuk kepadanya. Ketika seseorang berperangai atau dia bersifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka artinya dia sudah melaksanakan segala kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini uh, saya rasa ini cukup mudah, ya. Saya rasa ini cukup mudah. Mungkin ada seorang yang terakhir ingin untuk membaca. Saya berikan kesempatan seorang terakhir ingin untuk membaca. Ustaz, Ya, silahkan Bapak Hidayat. takwa ini. Wat taqwa ini, mulai wat taqwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqwa wasiyatullahi rabbil alamin lil awwalin wal akhirin. Masya Allah. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha. Ya, Bapak Hidayat silakan dianalisis per kata kedudukannya dan tanda i'rabnya, hukum i'rab dan tanda i'rabnya. Taqwa itu sebagai waw ibtida, waw istinaf ya. Ya, betul. Taqwa juga disebut sebagai mubtada karena dia berada di awal kalimat dan tanda i'rabnya hukum i'rabnya dulu Bapak. Hukum i'rabnya marfu. Ya, betul. Lanjut tanda i'rabnya. Dua. Tanda i'rab itu antara 4 tadi Bapak. Rofa ada dhammah, waw, alif dan nun. Dhammah ya. Ya, dhammah yang di muqaddar. Ya, muqaddarah ya. Lanjut Bapak. Wasiyatullahi yaitu khobar. Ya, wasiyahnya saja ya. Wasiyahnya saja itu khobar. Ya, silakan. Wasiyatullahi itu mudhafun ilaih. Ya, lafzul jalalahnya dia mudhaf ilaih. Kemudian Rabbi. Rob juga kedudukan Rabbi. Ya badal Ustaz. Ya, badal. Betul Bapak. Lanjut Bapak. Al-alam.
Rabbu harusnya. Iyalah. Robbi. Rabbu Robbi. sebagai badal ya. Ya, Robbi badal dari lafzul jalalah. Badal dari Oh ya. lafzul jalalah. Kemudian al-alamina kedudukannya. Ya. Bapak Hidayat, silakan al-alamina kedudukannya. Al-alamina kedudukannya adalah mudhaf ilaih. Ya, al-alamina kedudukannya adalah mudhaf ilaih. Dan lil awwalina wal akhirina, lil awwalin ini ada lam, ya, ada lam jer, kemudian awwalina sama mudzakkar salim majrur dengan lam. Nah, dan tanda jernya adalah ya. Ya, tanda jernya atau tanda khofatnya itu ya. Kemudian wal akhirin waw atof al akhirin ini ma'tuf kepada al awwalin. Ya, al awwalin seperti itu. Bisa diartikan Bapak Hidayat? Silahkan diartikan. Dan ketakwaan itu dan ketakwaan itu adalah wasiat dalam wasiat Allah, wasiat Ya. Allah, ya wasiat Allah, Rabbi Tuhan semesta alam, ya betul, lil awwalina awalina wal akhirin, untuk orang-orang yang terawal dan orang yang terakhir. ya, orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akhirat, maksudnya adalah orang-orang yang akan datang. Ini statement ini adalah mengambil dari intisari ayat yang disebutkan di sini. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah walaqad, dan sungguh-sungguh. Ya, di sini ada dua taukid namanya, ada dua taukid. Lam ini adalah lam taukid. Qad itu juga artinya taukid, karena qad ini masuk kepada fiil madi. Ya, kita pernah membahas bahwasanya qad apabila masuk kepada fiil madi maka artinya adalah sungguh. Jadi di sini ada dua taukid, maka kita mengartikannya dan sungguh ya. Dan sungguh-sungguh wasaina, kami telah mewasiatkan alladzina utul kitaba, kepada orang-orang yang diberi kitab, ya, orang-orang yang diberi kitab. Maksudnya apa? Maksudnya para nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka memiliki kitab-kitab, dan di dalam setiap kitab para nabi itu pasti ada keterangan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh para umatnya untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Itu maksud dari apa yang dikatakan oleh Imam Al-Mu'allif di sini, bahwasanya takwa itu wasiat Allah kepada orang-orang yang terdahulu. Terdahulu itu siapa? Yaitu umat-umatnya Nabi sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Utul kitab, orang-orang yang diberi kitab. Min qablikum, dari sebelum kalian. Ya, dari sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian. Wa iyyakum, dan kepada kalian. Kepada kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan wasiat kepada kita, umatnya Nabi Muhammad SAW. Apa wasiatnya? Anittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sesuai dengan tema pada malam hari ini, bahwasanya wasiat Allah bagi orang-orang terdahulu hingga hari kiamat itu adalah agar mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya diberikan kemanfaatan
dari pelajaran pada malam hari ini Amin. dikuatkan Amin. oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, diberikan Amin. hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala sifat takwa di dalam diri-diri kita, Amin. sehingga setiap Amin. harinya atau setiap waktu yang kita jalani dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin taat, semakin dekat kepada Allah taala, hingga akhirnya apabila kita sudah waktunya diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, diundang dalam keadaan husnul khotimah, masuk surga bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga diberi manfaat oleh Allah Taala. Mungkin sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, ada pertanyaan terlebih dahulu. Kita masih punya waktu 6 menit. Kalau sodaru nih itu tidak fi'il madi maklum ya asasnya. Sodaru ada waw itu. Oh ini sodaru ini dia fi'il madi mabni maklum dari Wawunya. sodaro. Nah, wawunya itu adalah domir, Bapak. Wawu itu adalah domir. Domir jamak. Domir jamak. Wazannya sodaro itu wazannya ikut wazan fa'ala. Fa'ala sodaro. Itu bentuk mabni maklumnya. Bentuk mabni majhulnya adalah fu'ila atau suddiro. Fu'ila suddiro. Seperti itu, Bapak. Ya, silahkan. Jami'atan ya Ustaz tadi bacaan tadi kan. Ya, betul. Kalau dia dibuat jami'atun takdir walikau li itu bukan la jar ya Ustaz. Lamul jar lam yang ditakdirkan sebagai apa? Mubtada muakhir, khabar muqaddam itu tak bisa itu. Oh, bukan. Bukan. Untuk mubtada muakhir, khabar muqaddam itu adalah jar majrur ya. Jar majrur yang memiliki sifat dzarfiyah di situ. Atau lamnya itu kalau ada lamnya yang berarti milkiyah. Milkiyah itu maksudnya kepemilikan. Kalau ini kan lamnya lam ta'lil. Ta'lil. Ya. Lamnya lam ta'lil. Lam ta'lil itu artinya adalah karena atau sebab. Kalau misalnya memang ada biasanya lam yang artinya milkiyah, kemudian di depannya ada apa namanya mubtada muakhor ya, mubtada muakhor. Seperti apa? Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam, di dalam surat Ar-Rahman itu walahu al jawaril munsya'atu ya, al jawari al munsya'atu. Al jawari itu menjadi khobar menjadi mubtada muakhor. Lahunya, lahu yang di depannya itu walahu, lahunya ini dia apa namanya? Dia sibih jumlah karena dia jar dan majrur ya. Walahu al jawari itu menjadi mubtada muakhor, al munsya'atu menjadi sifatnya al jawari, seperti itu. Kalau yang di sini walikauniha di sini jami'atan, dia menjadi khobar dari kaum. Ya, Ustaz. Insyaallah. Tinggal 3 menit, Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Baik, apabila cukup, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz atas ilmunya. Sama-sama. Minta rela, minta reda. Ya, sama-sama. Yo, assalamualaikum.